Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Yang pertama, asal-usul manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenali adalah bentuk fisik atau tubuhnya. Unsur terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 30. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa semua benda yang hidup termasuk manusia dijadikan dari air sebagai salah satu komponen yang terpenting. Kenyataan ini dapat dikaji secara ilmiah pada semua kehidupan yang ada di muka bumi. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun Dakwah Gaib. Semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Mengingat semua makhluk hidup tersusun dari timbunan sel hidup dan air merupakan satu komponen yang paling penting dari bangunan sel. Air meliputi susunan selaput plasma, sitoplasma dan nukleus dari organ sel. Setelah air menyatu dengan sel, maka gerakan larutan dalam sel menunjukkan adanya kehidupan yang penuh misteri. Tanpa air, manusia atau makhluk lainnya tidak mungkin hidup. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan dari setiap fase dari perjalanan panjang manusia. Yang kedua, alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Surat Al-Araf ayat 172. Yang ketiga, alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah yaitu gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging, kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Seluruh manusia di dunia apapun kondisi sosialnya diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang. Belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Yang keempat, alam dunia. Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu lalu tubuh menjadi anak-anak, remaja dan baligh. Selanjutnya menjadi dewasa, tua dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masa anak-anak, sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif atau tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah, dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah, dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah, dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi tidak tersesat.
Allah telah mengutus Rasul-Nya, menurunkan wahyu Al-Quran dan hadits sebagai penjelas, agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Yang kelima adalah alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore, hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Yang terakhir adalah alam akhirat atau hari akhir. Dan rihlah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di haribaan Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arasy dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan. Mintalah syafaat, pasti diberikan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rab, umatku." Dan dikabulkanlah pertolongan tersebut dan selesailah mahsyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Itulah beberapa penjelasan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Setiap fase memiliki tujuan dan makna yang berbeda, dengan akhirat sebagai tujuan akhir yang paling penting. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah ujian dan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan amal saleh agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu siap menjalani perjalanan hidupmu sesuai dengan ajaran Islam? Mari kita tingkatkan ketakwaan dan kebaikan dalam setiap langkah yang kita ambil, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin.